Ayo mulai. Enggak, udah enggak ada ninja nah, enggak ada ninja. Udah ayo mulai. Oke teman-teman sastrawan gagal, balik lagi bareng channel kita yang nggak pernah bosan-bosannya selalu membawa cerita horor, cerita misteri, bahkan jelajah alam maupun jelajah malam. Kali ini gue ada di salah satu tempat nggak jauh dari rumah. Tempatnya juga ya sangat enak buat untuk nyorein, buat lulus semua yang suka nyorein, cocok banget di sini apalagi mancing. Kita nggak ke arah situ. Yang pengen gue bahas di sini adalah gue akan membahas satu makhluk. Mungkin dari lu semua juga udah pada tahu sih sosok yang akan gue bawa ini. Mau tahu kayak gimana keseruannya? Ikutin terus. Ciao. Oke teman-teman sastrawan, yang tadi gue bilang gue kesini nih mau bahas satu makhluk yang gue rasa juga lu semua juga udah pernah tahu, udah pernah dengar. Tapi gue di sini ngebahas makhluk itu nggak sendiri. Gue sama kawan gue. Lah, mana kawan gue? Wah, samping gue ternyata dia. Ada, bocah gimmicknya. Jadi gini teman-teman sastrawan. Brong, kenapa lu gue bawa dari rumah kemarin nih? Gue mau bahas satu makhluk, Bro. Apaan tuh? Yaitu sosok Gondoruo. Tanpa banyak caci, cu. Nah, ini langsung aja. Pertama sih yang mau gue bahas nih sosok Gondoruo ini, Bro. Satu, bentuknya. Nah, dari bentuknya tuh kan mungkin banyak orang yang pernah denger nih. Kalau misalkan Gondoruo tuh kayak tinggi gede lah, ada yang gondrong lah, ada yang sosok gelap. Betul. Nah, menurut lu sosok Gondoruo yang dikatakan Gondoruo sesungguhnya ini bentuknya kayak gimana, Le? Yang tadi lu sebut tuh udah bener, Pak. Banyak orang pun yang mengklarifikasi atau mengkonfirmasi tentang Gondoruo itu. Satu ya, tubuhnya besar, terus bayangannya gelap. Yang paling poin intinya banget, rata-rata orang bilang matanya merah, Bro. Jadi dia tuh kayak sosok dibilang iblis. Mungkin nanti ada di ilustrasi ya, nanti biar editing aja yang ngasih tahu ilustrasi Gondoruo tuh seperti apa. Yang jelas dia bentuknya tuh seperti kayak mukanya tuh muka hewan rata-rata, kayak muka harimau atau muka lu tau gak sih kayak setan, bukan setan apa ya, sorry kayak wajah yang ada di Bali tuh apa sih, layak. Model-model seperti itu. Astagfirullahaladzim, gue gak lupa. Bentuknya seperti itu, Bro. Jadi kalau untuk warnanya sendiri dia nggak perlu, dia nggak berwarna. Ada yang gambarin yang gitu, gue sosok baju hijau lah, gede, mata serem, kan? Ada yang orang bilang ke gue, kalau Gondoruo kan misalkan pakai baju hitam lah, baju, gue juga jadi mikirnya kok ini setan tuh punya setelan. Apa dia download Shopee juga kan? Gue nggak tahu. Ini mah jadi ceritanya bukan horor gitu, Cus. Nggak apa-apa. Yang jelas sih ya, Bro ya, yang memang dari kayak orang tua dulu ngomong ke kita tuh sosok Gondoruo tuh yang jelas tinggi besar, gelap dan bermata merah. Tapi kalau orang emang, gue nggak tahu ya, buat orang-orang yang punya indigo gitu ya, kayak bisa ngelihat ini. Iya. Kan kalau sakti lah, kalau kita kan kita akuin ya, kita mah apa sih biar kita cuma bantal. Iya. Ya. masuk. Jadi untuk bentuknya itu yang jelas pasti seperti manusia, Bro. Maksud gua tuh dia punya kayak tangan, kaki gitu. Ya. Punya tangan, punya kaki, punya pala. Terus kalau tanduk-tandukan gua nggak ngerti dah itu Gondoruo mana gitu istilahnya, yang katanya ada tanduknya. Yang jelas banget dikonfirmasi dari semua orang, itu pasti matanya merah. Jadi kan kalau kuntilanak merah, bajunya yang merah. Iya, gitu pasti. Maksud gua. Tapi kalau dia matanya doang, Bro. Nah, gua ada satu kisah sebenarnya, Bro, tentang Gondoruo ini. Cuma nanti aja next project. Kalau mau tahu kayak gimana lanjutannya, ikutin terus. Kita bahas tipis-tipis aja. Tentang Gondoruo ini aja. Ya, tapi gua pernah sempet kayak gua diikutin makhluk ini deh gitu, gua ngerasa gitu. Lu doang. Ngerasa kepedean diikutin dia gitu. Karena pas gua keadaan itu gue pede aja gitu, kayaknya nih di belakang gua ada makhluk yang ngikutin gitu. Oke, lanjut itu ntar aja. Buat yang penasaran ikutin terus ya. Nah, terus
tempat-tempat di mana sosok ini sering muncul, Bro. Nah, itu orang macam-macam kan tuh Le, yang pernah ngaku lihat gitu. Betul. Sosok genderuwo, entah di pohon gede biasanya Ya, tuh. Kalau betul, enggak di bisa. rumah juga ada yang pernah bilang kalau dia ngeliatnya di daerah rumah waktu dia nginep di villa mungkin. Oh, kayak tempat penginapan gitu, Bro. Iya, dia ngeliat sosok gede di satu bangunan itu. Betul. Terus yang lu tahu lagi apa, Bro? Tentang biasa ini tempat-tempat di mana dia muncul? Sama palingan sih di tempat-tempat orang buang ilmu maksudnya orang-orang nyari ilmu lah, Oh, kayak semacam petilasan gitu petilasan. Pak. Iya, petilasan kali namanya ya, Bukan, Boy. apa namanya tuh? Salah, bukan petilasan. Kalau petilasan itu nanti lain Iya. cerita. Pokoknya petilasan itu bukan yang kita marah nih, Ya, arah maksud gue lebih ke arah ke tempat orang tempat-tempat nyari ilmu lah. nyari ilmu lah, Ya. ilmu-ilmu kayak Entah kayak kebal, kan banyak pesugihan. kepercayaan. Nah, itu maksud gua, pesugihan. Rata-rata emang di tempat-tempat seperti itu dia muncul sih, bener. Tapi yang lebih sering lagi tuh di mana, Bro? Lu mau tahu nggak? Gimana? Sarangnya tempat pohon bambu. Jadi tuh kalau ada pohon bambu banyak, itu tuh rata-rata tuh yang gua tahu dari orang tua terdahulu tuh suka bilang gitu, jangan suka main ke pohon bambu itu, karena ada gondoruonya, nanti lu diculik, kayak gitu. Nah, terus bau, Bro. Oh, Ini paling penting nih, bau. ada aroma-aroma yang khas gitu ya. Betul, Reza, kan kayak kalau lu jalan ke satu tempat lu nyium bau melati, ada kemungkinan ada kuntilanak Ya, atau ya. pocong. Kan kalau kata orang gitu ya. Tapi kalau sosok Gondoruo ini sendiri nih, dia mempunyai bau yang berbeda, Bro, ketika dia menampakkan, Bro. Khas gitu Le. Khas. Gue nggak tahu pernah lu nyium bau apa enggak, tapi kayak baunya tuh kayak singkong dibakar gitu, Bro. Kayak singkong dibakar tuh. Asli, Pre. Kita kan waktu zaman bocah maksudnya pernah gua dibakar lagi singkong nih. nginget singkong dibakar Oke. nih Le. Kayak akar aja, singkong kan akar ya. Iya. Singkong akar ya. Oke. Ya umbi-umbian lah. Umbi-umbian lah ya. Itu tapi benar-benar khasnya singkong, Bro. Jadi dibakar. Nah, itu dia kita kecium baunya, ada kemungkinan di sekitar kita tuh kayaknya ada dia. Kalau nggak ada dia berarti emang nggak ada yang bakar singkong. Iya benar. Ya gitu aja logikanya. Kalau emang kalau muncul. Nah, terus bau-baunya lagi tuh, Bro. Ada yang bilang juga bau bangke katanya. Cuma kalau yang bau bangke ini masih simpang siur, Bro. Kan kita nggak tahu bangkenya bangke apa. Bisa jadi bangke hewan doang, apa bangke inian gitu. Nah, terus yang mau gue bahas lagi ini, kan tadi kita udah bentuknya, udah tempat munculnya, Iya. udah ciri-ciri bau, tanda-tandanya dia mau munculnya. Sekarang tuh yang kita mau bahas. Nah, gue mau nanya sedikit nih Le. Boleh, sebelum Bro. lu lanjut. Boleh, Bro. Kalau misalkan nih kan ada urban legend yang bilang kalau misalkan lu pernah dengar setan sundel bolong nggak? Sering, Dia katanya Reza. kan dia gagal melahirkan, akhirnya lewat belakang tuh. Ya. Ada yang bilang kayak gitu. Nah, gue mau tahu nih Wah, teman-teman sasaran gagal, mohon Waduh, maaf. Kita waktu closing kita dulu karena beribadah. beribadah azan maghrib. Caps. Ya guys, karena berhubung juga udah kelar ajan, Alhamdulillah. udah komat juga, jadi ya udah. Gitu aja. Gitu aja kita lanjut aja. Ntar kita terusin. Tadi sampai mana ya? Tadi tuh gue jelasin terakhir sampai asal-usul iya. bau tanda munculnya si makhluk itu. Gue penasaran nih Le. Boleh. Kan ada cerita-cerita tuh kalau misalkan kayak misalkan ke Sundel Bolong ya kan, itu awal dia jadi setan tuh karena meninggalnya nggak wajar, terus lagi hamil, terus ini keluar dari sini kan bolong. Aduh, jangan bocor Nah. itu takut juga tuh gue. Kan ada cerita-cerita kayak gitu ya lah. Nah, kalau si Genderuwo ini ada nggak sih cerita-cerita kayak gitu, dia darinya jadi dari apa, atau emang dari awalnya dia itu bukan manusia atau gimana? Nah, Bisa ini kali nih yang kita menarik nih. Boleh kita bahas tipis ya. bahas tipis sih ya, betul. Menurut pengetahuan yang gue tahu nih, Reza, tentang sosok makhluk Gondoruo ini tuh sebenarnya dia tuh bukan dari kayak manusia yang meninggal jadi roh penasaran gitu, Bro. Atau kayak biasanya kan orang mati penasaran, mati gantung diri lah kasarannya, mati gantung diri, nggak diterima arwahnya terus dia jadi setan. Gentayangan. Ya, maksudnya gitu. Nah, ini enggak, Bro. Jadi dia tuh rata-rata orang manusia yang mencoba untuk bersekutu dengan bangsa setan atau bangsa jin, Bro. Macam Kayak pesugihan gitu Le. masuk akal, Reza, entah pesugihan, entah lu mau minta ilmu kebal atau ilmu pelet segala macam, jadi lu ini
Boy, gue kayak denger orang jalan nih, Boy. Enggak, Bu. Abu amat ah. Lanjut. Kodok kali, Bu. Iya, kodok kali. Nah, tadi mana lagi gue Makan. lupa. Sampai mana, Bro? Sampai Bogor, Bro. Oh iya, udah gue ingat. Anjing. Jadi buat manusia-manusia yang untuk kayak bekerja sama sama bangsa jin, sama bangsa setan untuk cari ilmu. Nah, dia memunculkan energi negatif yang dia istilahnya kasarannya menyekutukan Tuhannya lah, Bro. Muncul energi negatif. Nah, energi negatif itu yang menjadi sosok. Oh ya, jadi gua ngerti maksudnya tuh. Intinya kayak ada sekumpulan orang yang nyari ilmu atau nyari kesaktian lah ya di satu tempat. Misalkan kita ambil contoh lah Di penduk. di hutan apa gitu. Oh, oke, di hutan apa? Hutan A. Oke, masuk. Kalau orang mau nyari ilmu kebal ke sana misalkan. Jadi orang berbondong-bondong gitulah ke situ. Yang tadinya di situ nggak ada apa-apa, karena adanya orang-orang ini timbullah energi-energi negatif tuh. Betul, Reza. Iya, jadi bentuklah sosok itu. Tapi memang di urban legendnya ini sosok Gondoruo yang menurut dari apa ya, kejawaan lah ya, orang Jawa lah ya. Memang asalnya kan kata muasalnya Gondoruo itu sebenarnya adalah Gondorua. Iya, apa tuh? Yaitu menyosokkan sosok jin kerak besar, Bro. Macem kayak Hanuman gitu, Kayak Hanuman leak masuk kayak seperti itu. Nah, energi negatif itu yang mewujudkan jadi seperti itu, Bro. Cuman karena mungkin banyak orang yang sudah kayak ini kan daerah modern juga ya, Bro ya. Udah 2024 istilahnya ya, zaman digital segala macam. Kayak eksistensi Gondoruo itu tuh udah mulai jarang bermunculan di tempat-tempat yang katanya konon katanya seperti itu gitu. Kayak dulu kan di rumah kosong itu masih bisa dijadikan ya. Ada munculnya di situ gitu. Mungkin kayak kita di Jakarta ya lah ya. Banyak pohon-pohon bambu dulu ya kan. Ya. Kebun-kebun yang buat orang-orang tuh masih bisa lah istilah kata buat nyari ilmu di situ. Betul. Padahal sebenarnya nyari-nyari kayak gituan kan ya nggak ada bagus-bagusnya. Nggak penting. Apalagi ilmu pelet, gue benci banget bener sama orang-orang yang ilmu pelet, benci banget gue sumpah. Gak ada kemampuan ya, Pak? Cupu banget, lu gak bisa dapetin perempuan emang pakai ilmu pelet. Udah, Pak, sama Pak. Iya. Kan juga jomblo juga. Oh iya. Lanjut. Terus yang mau gue bahas lagi nih, Reza, tentang sosok makhluk Gondoruo ini nih. Kan kata orang terdahulu ini suka, katanya ya ini mah suka makan anak kecil. Iya tuh, gue pernah dengar tuh. Ya, suka makan anak kecil, terus ngincer ari-ari yang baru lahir. Iya. Sebenarnya tuh nggak ada seperti itu, Bro. Di itu kan cuma mitos istilahnya. Mungkin kayak orang terdahulu tuh biar jangan bilang jangan main maghrib nanti ada kalong wewe. Oh iya, benar. Maksud gua tuh kayak edukasi lagi sebenarnya, Bro, gitu. Terus juga iya tuh kalong wewe juga tuh kalong wewe ya, mitosnya. boleh kita bahas nanti ya untuk yang selanjutnya ya. Tapi untuk Gondoruo ini kita masih banyak sih yang mau dibahas, Bro, sebenarnya. Ya, menurut lu dari Gondoruo ini ada hal yang bisa kita ambil nggak sih? Ada. Dia tuh setan paling gak asik, anjir. Menurut lu? Gak asik, anjir. Kenapa tuh Gak asik banget, bener dah. Kayak kuntilanak datang ketawa doang. Iya, betul. Pocong datang nongolin muka, lu kabur selesai. Gondoruo mau nguber, nguber asli. Lu diikutin. Yang tadi gue bilang. Kalau sampai rumah sih enggak, cuman kayak ada area. Jadi ada kayak area tempat dia lah. ada tempat dia lah. Kita Jadi lu pergi. bener-bener diikutin terus sama dia sampai dia ini. Kenapa gue bisa ngomong kayak gini? Karena yang tadi gue bilang, gue sempat ada pengalaman. Kayaknya gue diikutin sama sosok ini gitu. Selama kita penelusuran lah. Sama kita penelusuran lah gitu. Tapi pas posisinya ini gue lagi nggak sama lu. Penelusurannya Sama adalah tim yang lain lah ya. ada tim yang lain lah pokoknya. Jadi kayak kebetulan juga gue dikonfirmasi sama teman gue ini yang bareng sama gue jalan ini nih di satu tempat. Dia juga, ya boy, kayak di belakang gue ada sosok makhluk gede deh, tapi nggak tahu apa. Gitu doangan sih. Cuman anak-anak akhirnya nggak ada yang berani nengok ke belakang, jalan terus ke bawah lah. Pokoknya nantilah itu next project gue ceritain, pokoknya ada. Nah, kenapa gue bilang Gondoruo ini setan paling gak asik, Bro? Kenapa tuh? Menurut lu selain ngejar? Selain ngejar, itu tuh lu bener-bener kayak bisa dibikin ini, Bro. Kalau lu kayak apa ya? Kayak sukma lu tuh bisa diambil gitu loh. Apa ya? Gue pengen nih, gue butuh Bapak Agus ini emang nih buat ngejelasin masalah sukma ini. Gue gak paham. Kayak ditukar gitu, dia masuk nuker. Bukan, Bro, jiwa kayak lu. sesuatu. Apa gimana tuh? Gue gak ngerti nih. Lu bisa jadi kayak histeri sendiri.
semacam kayak orang Nyurup. dibilang nyurup enggak, lu radas, lu sadar nih, tapi lu kayak semacam orang gila yang ketakutan aja bro, tapi ntar lu normal, tapi terus satu sisi lu kayak ada ketakutan lagi, Oh, parno, kayak kayak gitu, parno parno. aja. Itu yang gue bilang, makanya nggak asiknya. Makanya kalau lu ngeliat kuntilanak atau ngeliat pocong atau ngeliat setan-setan yang lain selain gondoruo, lu kayak masih bisa biasa aja berarti nggak apa. Ini kita emang di tengah-tengah, di Enggak, tengah-tengah. kita di atas bre. Kita di atas ya. Posisi kita di lantai 2 nih, di atas cuma kayak ada yang jalan, ada suara-suara kayak daun gitu pak. Orang jalan ya, di bawah ya. Cuma lu biarin lah. BNnya bodo amat. Mungkin kodok. Kodok ya, daun daging kodok. Mungkin untuk pembahasan gondoro kelar kan Iya, sini ya, Bu? cukup sampai sini Cukup sampai sih sini kalau aja otak ya. gua. Ntar dulu, Le. Oke, apa nih? Gua terbesit hal lucu nih di otak gua. Boleh, boleh. Gue pernah lihat nih konten di Facebook, Le. Di Facebook nih gue pernah lihat. Jadi kayak di CCTV ruangan gitu lah. Jadi si perempuan tidur nih. Oke. Dia bergerak seperti layaknya disetubuhin sama sosok makhluk gitu pak. Dia kayak ada yang narik terus. Ya gimana sih kita kalau lagi berhubungan ya kan? Oh, lagi diperkaos. Ya lebih kayak gitu. Kayak celananya dipelorotin sendiri. Seret. Amas. Iya tapi nggak ada penampakannya? nggak telanjang dia. Oh, nggak telanjang. Gue nggak tahu itu settingan apa gimana. Cuman ada yang pernah ngomong Le, katanya kalau kita berhubungan ada doanya kan tuh. Ya, yang pernah doa gua bilang. apa gitu gue lupa namanya. Supaya ketika kita berhubungan juga nggak digangguin sama jin atau Ya, segala betul, jenisnya betul, kan. betul. Nah gue pernah mikir apa ini yang disebut kayak lu dipakai genderuwo ya? Apa kan ada tuh orang-orang bilang kayak gitu, lu dipakai genderuwo lah. Ini anak genderuwo lah. Ya, banyak. Apa itu loh maksud gua? Ada bidan genderuwo yang ngelayanin salinan genderuwo, ada BPJS-nya. Mungkin yang lihat dari konten Facebook maksud gua itu Pak. bisa jadi chattingan kali, Bro. Iya kali ya. Kayak kan sekarang udah banyak banget gimmick, Bro. Iya benar. Kacau. Makanya ini kita sebenarnya konten-konten kayak gini tuh. Sampai bingung kita Sampai gimmick apa bingung lagi. mau gimmick apa lagi. Tapi yang jelas kita tegesin sekali lagi, Bro, buat teman-teman Oh, iya. sastrawan yang nonton. Apa yang lu lihat dan apa yang lu dengar itu tuh Real Madrid. itu real man teman. Bener-bener kita nggak ada gimmick-gimmick kayak setan-setanan atau Iya. gimmick-gimmick ada penampakan terus Kalau orang ada, ketawa. Kalau memang lu dengar ada orang apa istilahnya kayak ada suara-suara ketawa atau suara-suara yang berhubungan sama mistis-mistis ataupun Iya. penampakan, itu real ya, Iya, kalian bisa notice juga kadang-kadang kita nggak ngeh juga. nggak ngeh. Heeh. Kadang yang nemuin itu Iya. editing yang nemuin. Jadi editor ngomong, bro ini kayaknya penampakan deh. Kok bisa lu ngomong penampakan? Ya karena ini pas lagi kita penelusuran tuh nggak ada kayak gini. Iya, nggak ngeh juga. nggak ngeh juga sih mungkin. Gue sih selalu ngelogikain juga sama Reza ya istilahnya ya. Kalau memang penampakan itu ya kesalahan pikiran apa Iya, kesalahan tafsir lah dari pikiran kita lah. tadi? Ya, itu dia maksud gua. Kita kayak ngebayangin apa, ngelihat sesuatu sekelibat, malah ngebayangin hal Bayangin yang hal. kita lihat di film gitu loh. Iya, benar. Heeh. Gue juga kedistrek sama omongan si Bapak Agus satu ini nih yang lu tau dari mana kalau sosok itu namanya pocong, namanya kuntilanak. Gue nggak tahu sebenarnya, emang kita ketahuinya dari zaman dulu udah Dari dibilangin zaman dulu aja. udah dinamain itu. Udah dinamain. Kayak sosok perempuan pakai baju putih, Itu kuntilanak namanya. sosok laki-laki Yang tangannya diikat, dibungkus, dibungkus, ya kan? itu apa, Bang? Itu pocong pasti. Tuh. Kayak gitu udah kedistrek terus. Padahal kan Bahkan bisa jadi itu genderuwo yang lagi pakai kain kapan ya kan? bisa jadi. Atau gondoruo sedang menyamar menjadi Kuntilanak bisa. bisa jadi. Jadi untuk buat teman-teman sastrawan juga jangan terlalu Iya, percaya lah ya. Sama Seperti itulah. hal cerita-cerita kayak gitu. mungkin untuk next selanjutnya tar dulu bentar, Bro. Apa tuh? Buat teman-teman juga yang mungkin ada pertanyaan tentang mistis kah atau horor kah atau cerita juga, boleh di DM ke Ya di DM ke Instagram kita Sastrawan Gagal atau official. komen nih, Bro ya. Ya, komen di kolom komentar kita. Ya nanti kita bahas tipis-tipis ya, yang apa yang benar-benar kita tahu gitu. Udah ya, coba dah. Boy.